Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, insyaallah di waktu maghrib yang penuh berkah ini kita akan membahas buku saku yang saya tulis ya. Judulnya cukup penting bagi kita semua. Masuk surga sekeluarga, reuni sahabat di surga, insyaallah. Para jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bahas buku ini sebenarnya butuh beberapa seri ya, tapi kita ringkas. Mudah-mudahan inti dari yang saya sampaikan bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini, insyaallah. Para jemaah sekalian, sesuai dengan judul buku ini, Masuk Surga Sekeluarga, insyaallah. Dan di sini saya sampaikan di mukadimah. Jadi para jamaah sekalian yang punya bukunya silahkan dilihat ya. Sekilas saja. Di mukadimah saya sampaikan ya, Masuk Surga Sekeluarga. Kenapa saya tulis buku ini ya? Karena terus terang berdasarkan pengalaman pribadi, di mana dulunya ketika belum belajar dengan seutuhnya gitu ya, yang terpikirkan oleh saya ketika belajar agama adalah bagaimana bisa masuk surga sendiri dan dijauhkan dari neraka. Man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, termasuk orang yang beruntung. Kemudian setelah belajar agama, alhamdulillah, ternyata apa yang saya rencanakan, yang kita pikirkan semuanya selama ini kurang sempurna. Ternyata yang harus menjadi tujuan kita hidup di muka bumi ini itu adalah bagaimana kita bisa masuk surga sekeluarga. Harusnya itu yang menjadi visi, misi, tujuan kita hidup di muka bumi. Terlebih bagi seorang ayah, seorang suami yang menjadi nahkoda dari bahtera rumah tangga, yang sejak akad misaqon ghalidha, perjanjian yang berat, sejak akad mengangkat sauh jangkar kapal tersebut akan berlayar jauh menghadapi perjalanan yang panjang, melewati selat, laut, samudra, dengan berbagai macam ujian, terpaan, angin, halilintar, badai, hujan yang deras. Bagaimana tetap bertahan agar kapal tersebut tidak karam. Dan sang ayah dan suami tersebut akan membawa, memimpin bahtera tersebut sampai ke tempat pelabuhan yang terakhir, yaitu surga Firdausil A'la, surga Allah yang tertinggi. Bersama siapa? Bersama keluarga. Dan ini didukung oleh dalil-dalil yang sangat banyak. Jadi kalau kita selama ini yang kita pikirkan adalah bagaimana masuk surga, dijauhkan dari api neraka dan masuk surga sendiri. Kalau selama ini kita berpikirnya sendiri-sendiri, dewe-dewe, berarti masih kurang sempurna. Harusnya yang kita pikirkan, yang kita perjuangkan, serta menjadi visi misi kita sejak belajar ini adalah bagaimana kita semua satu keluarga masuk surga bareng-bareng. Dan ini memang ada motivasinya dan ada dalilnya dalam Al-Quran. Kalau motivasinya adalah ayat yang saya nukil di mukadimah dan demikian juga ayat yang kita baca semuanya, mungkin kita hafal semuanya. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Kita hafal semua hadis ini. Ayat ini kita hafal semuanya.
Dan maksud ayat ini adalah menjaga kita sekeluarga dari api neraka. Itu maksudnya adalah bagaimana mewujudkan agar bisa masuk surga bersama-sama. Bagaimana bisa masuk surga bersama-sama. Demikian juga dengan dalil-dalil yang lain. Allah berfirman dalam Al-Quran, Jannatu Aden yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Surga Aden yang akan masuk bersamanya siapa? Dari orang tua mereka. Wa azwajihim, dari istri-istri mereka. Dan siapa lagi? Dan anak-anak mereka. Jadi masuk surganya adalah sekeluarga bareng-bareng. Dan demikian juga dalil-dalil yang lain masih saya nukil dalam buku kecil ini. Bagaimana kita bisa masuk surga sekeluarga. Jadi kalau selama ini kita mikirnya masuk surga sendiri-sendiri, maka masih kurang sempurna. Harus disempurnakan masuk surga bareng-bareng. Dan ini terwujudkan pertama, visi misi kita dulu, tujuan kita, goal utama keluarga kita. Yang kedua, sudah dibahas dalam keluarga. Pernah dibahas dalam keluarga. Yang ketiga, kemudian wujudnya, saling tolong menolongnya, menasehatinya. Harus sudah pernah. Jadi pertama ilmu dulu. Kalau sebelumnya kita masih memikirkan bagaimana masuk surga sendiri-sendiri, yang penting aku selamat, atau memang dulu kita pernah belajar di padang mahsyar nanti nafsi-nafsi sendiri-sendiri, maka ini kurang tepat. Mulai sekarang yang punya mindset masuk surga sendiri-sendiri kita ubah. Bagaimana masuk surga bareng-bareng sekeluarga. Dalil banyak. Demikian sama istri juga demikian. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka bersama istri-istri mereka. Itu dalil bareng masuk surga. Jadi pertama ilmu dulu. Sekarang sudah tahu ilmunya, masuk surga itu sempurna sekeluarga. Kalau bisa disempurnakan lagi dengan tujuan yang tinggi, kenapa tidak? Masuk surga sekeluarga tanpa hisab, tanpa azab. Kalau bisa, nggak apa-apa. Memang ada hadisnya, yadkhuluna min ummati sab'una alfan bighairi hisabin wal adab. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagi mereka mayyuhaqqiq tauhidat, tahqiqan tammah, barang siapa yang menyempurnakan tauhid, merealisasikannya dengan wujud yang sempurna, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Jadi kalau saya sejak belajar, sejak tahu ilmunya, tujuan saya sempurnakan. Masuk surga sekeluarga tanpa hisab, tanpa azab. Itu tujuan saya di muka bumi. Karena itu kewajiban saya, keluarga. Yang ditanya sama Allah keluarga. Ini tujuan saya sekarang terbesar, bagaimana mewujudkan cita-cita ini. Yang kedua, para jamaah sekalian, harus sudah pernah dibicarakan, disonding, yang namanya program, visi misi, tujuan, harus pernah disampaikan, dirapatkan, dibicarakan. Pernah atau tidak para jemaah sekalian? Setelah sekian lama berumah tangga, ada sekian tahun, belasan tahun, ada yang bahkan berpuluh-puluh tahun, pernah tidak
duduk ngumpul sekeluarga dalam berbagai macam kesempatan, ngumpul bareng, ngeteh bareng, ngobrol bareng, wisata bareng. Pernah tidak dibahas dalam keluarga kecil kita itu, suami, istri, anak, kita masuk surga sekeluarga? Pernah tidak? Yang namanya program tujuan harus pernah dibicarakan, pernah disosialisasikan. Terutama bagi para ayah, pernah nggak mimpin? Pernah nggak ngomong ke istri? Seumur pernikahan, pernah tidak ngomong sama istri, "Dek, nanti kita masuk surga bareng-bareng ya"? Pernah nggak? Dinukil ayat tadi, karena dalilnya masuk surga bareng-bareng. Hum wa azwajuhum fi dhilalin. Mereka bersama istri mereka. Pernah tidak seumur pernikahan itu ngomong sama istrinya, "Dek, nanti kita masuk surga bareng-bareng ya. Saya tidak mau sehidup semati, tapi sehidup sesurga." Ini pernah tidak ngomong kepada istri selama pernikahan? Nanti saya bukan masuk surga, saya minta sama Allah bukan masuk surga sendiri-sendiri, tapi nanti kita masuk surga bareng-bareng. Pernah tidak ngomong dengan istri selama umur pernikahan? Terutama sang suami, pimpinan rumah tangga yang menjadi nahkoda, bahtera, mau dibawa kemana istrinya? Mau dibawa kemana anaknya dengan nahkoda tersebut? Hendak dibawa kemana berlayar, dan kemana tempat persinggahan terakhir, pelabuhan terakhir, hendak dibawa kemana? Para ayah, para suami. Ayat tersebut buat suami, ku anfusakum wa ahlikum nar. Kemana hendak dibawa? Bagaimana bisa seorang ayah memimpin nahkoda tersebut menuju surga, kalau jalan menuju surga saja dia tidak tahu? Bagaimana bisa seorang ayah membawa satu keluarga ini ke surga bareng-bareng kalau jalannya saja dia tidak tahu? Dan bagaimana jalan menuju surga? Semoga apa yang kita lakukan hari ini, man salaka tariqan yaltamizu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Surga. Apa pernah tidak kita? Apalagi kita yang sudah belajar agama, sudah ngaji, sudah Masya Allah penampilannya sesuai dengan sunnah, sudah sekian lama bergelut dengan suasana islami, bolak-balik masjid. Pernah tidak kita ngomong sama istri, "Dek, kita nanti masuk surga bareng-bareng"? Pernah tidak? Pernah tidak kita sampaikan visi misi ini kepada anak-anak kita? Pernah tidak? Kita punya anak, pernah disampaikan kepada anak-anak, baik yang besar maupun yang kecil, dibisikkan kepada yang kecil, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dibisikkan, "Nak, besok kita masuk surganya bareng-bareng ya." Diajarkan, namanya program, diajarkan, disosialisasikan kepada semua anggota keluarga. Ini visi misi terbesar keluarga kita. Pernah tidak dibicarakan? Dan alhamdulillah saya pribadi pun setelah belajar, yang saya ajarkan kepada anak saya sejak kecil. "Nak, doanya apa nak? Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama ya." Habis itu doanya apa? Oh iya, doanya, "Ya Allah, semoga kita sekeluarga masuk surga." Bagus. Itu anak-anak umur 2 tahun, 3 tahun. Sudah kita ajarkan dari kecil. Saya tanya lagi kadang-kadang kepada anak-anak, "Sudah sholat belum?" Sudah. Pas sujud, sudah doa? Sudah. Doanya apa? "Masuk sekeluarga bareng-bareng sama Abi sama Umi." Bagus, alhamdulillah. Saya tanyakan, karena itu visi misi saya. Saya sampaikan program saya kepada anak-anak, saya sampaikan tujuan anak-anak, dan saya ulang-ulang terus secara berkala. Saya tanya, sehingga alhamdulillah anak umur 2 tahun doanya itu saya ajarkan. Begitu juga yang besar, saya tanya secara berkala, "Sudah doa belum?" Sudah.
Buat abi umi sudah doanya, apalagi doanya masuk sekeluarga bareng-bareng. Alhamdulillah. Kita ajarkan, kita sampaikan. Apakah pernah selama ini kita sampaikan hal itu? Kita ajarkan kepada anak-anak. Karena tujuan utama kita itu masuk surga itu ya bareng-bareng. Perintah Allah dan motivasi Allah dalam ayat Al-Quran dan hadis. Dengan di sini beberapa dalil-dalil yang lainnya menyebutkan banyak sekali bagaimana keluarga berkumpul di surga, masuk surga bareng dan sebagainya. Dan dalam berbagai macam kesempatan kita usahakan, kita motivasi. Terutama ayah, demikian juga ibu juga ngajarin anak-anaknya. Jangan lupa. Dalam berbagai kesempatan saya pun berusaha mengingatkan keluarga. Pernah kita sekeluarga rekreasi, jalan-jalan, menginap, staycation kata orang sekarang, healing, liburan, nginap, suasana bagus, pemandangan indah, main-main, ya. Kemudian juga qadarullah kolamnya private, alhamdulillah. Anak-anak senang main-main, kemudian makan, prasmanan, ambil sendiri, makanan enak. Memang laki-laki harus begitu ya, kerja keras untuk anak keluarga. Kemudian dalam keadaan senang begitu, dalam kebahagiaan tersebut saya sampaikan pada anak-anak, jangan lupa visi misi. Gimana, senang tidak? Liburan enak tidak? Makan yang enak, minum yang enak, senang tidak anak-anak? Mereka bilang senang. Jangan lupa berdoa, besok di surga kita seperti ini juga lebih bahagia. Kita ngumpul lagi seperti ini di surga bareng-bareng. Masuk surganya bareng-bareng semuanya bilang langsung. Sudah paham? Alhamdulillah. Diingatkan, besok kita bahagia juga seperti ini, senang-senang seperti ini, ngumpul-ngumpul seperti ini. Dalam kebahagiaan. Fis surur, dalam kebersamaan juga. Kita jelaskan. Besok kita ngumpul seperti ini di surga. Senang, bahagia dengan rahmat dari Allah. Kita makan buah, tu'ti ukulaha kullahinin. Kita minum tajri min tahtihal anhar, anharul laban, anharul khamar, anharul asl. Surga sungai madu, sungai khamar, sungai susu. Kita makan, bahagia. Jangan lupa. Selalu diingatkan anak-anak. Besok kita masuk surga bareng-bareng. Sehingga para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa kita sosialisasikan kepada keluarga. Terus diulang-ulang. Diulang-ulang. Diingatkan terus. Kalau belum sekarang, inilah fungsinya belajar, fungsinya ngaji. Kalau memang belum, tidak pernah dibahas di keluarga, segera bahas. Ada momen ngumpul duduk, sosialisasikan. Pokoknya saya sebagai abi, sebagai kepala rumah tangga, ini punya visi misi kehidupan. Semua kita punya visi misi, organisasi, lembaga, yayasan, apapun itu pasti ada organisasi, pasti ada tujuan, program, target. Iya tidak? Demikian juga seorang ayah, itu target utama seorang ayah dari ayat tadi. Sampaikan bahwasanya programnya abi ini, tujuannya abi, bapak, ayah ini bagaimana kita masuk surga sekeluarga bareng-bareng. Sampaikan program tersebut pernah dibahas dalam keluarga kita. Bilang ke istri, bilang ke anak. Istri juga bantu. Ya, Dede, ingat kata abimu. Ya, jangan lupa itu tujuan kita, masuk surga sekeluarga. Dan demikian juga dengan cara mewujudkannya. Setelah mengilmui, menyampaikan kepada keluarga, selanjutnya adalah bagaimana merealisasikan tersebut. Merealisasikannya tentunya dengan sama-sama saling menasihati. Tawassaw bil haqq, tawassaw bis sabr. Saling menasihati.
bukan hanya dalam urusan dunia aja. Seringnya kita ngobrol sama istri kebanyakan urusan dunia. Seringnya kita saling tegur sama istri urusan-urusan dunia. Dek, sudah terlalu gemuk dek, urusan dikit misalnya, urusan dunia. Bang, kurang uang belanja bang, kerja keras dikit. Seringnya nasihat, makasih masukan, nasihat itu masalah dunia. Sekarang kita ganti, sekarang dalam rangka supaya saling mewujudkan masuk surga bersama, menasehati. Suami nasihati istri masalah agama, istri juga nasihati saya masalah agama juga. Kita saling nasihati yang pertama. Jangan lupa, itu caranya saling mendukung. Ini cara-cara. Demikian juga dengan anak-anak. Para ayah harus mengajarkan anak-anak, harus membimbing, dan itu tugas ayah sebenarnya. Makanya disebutkan tafsir ayat tadi. Ya, saya sampaikan di sini, ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu tafsir dari para ulama adalah ta'limuhum mabadi ad-din, mengajarkan keluarga dasar-dasar agama. Jadi tafsir ayat tadi yang mengajarkan bapaknya. Yang mengajarkan itu yang mengajarkan bapak. Tafsir ayat tadi. Menjaga keluarga dari api neraka itu bapak yang mengajarkan anak-anaknya, mengajarkan dasar-dasar agama. Karena yang dimaksud dengan ayat atau yang dimaksud dengan hadis thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, belajar agama adalah kewajiban bagi setiap muslim, itu maksudnya adalah belajar agama yang dasar-dasar. Mabadi, akidah, tauhid, fikih keseharian, adab dan akhlak, cara membaca Al-Quran yang benar, tahsin, tajwid, dan dasar-dasar bahasa Arab, ini yang wajib dipelajari. Adapun yang besar-besar, kaidah fikih, usul fikih, bahasa Arab lanjut, ya i'rabnya dan sebagainya, itu urusan para ustadz dan ulama serta dai. Yang wajib mengajarkan tadi itu bapaknya. Akidah dasar, tauhid dasar, fikih dasar keseharian, sholat, puasa, taharah, wudhu dan sebagainya, adab dan akhlak keseharian, ya, doa masuk WC, keluar WC, bangun tidur, kemudian juga sebelum tidur doa ini dan sebagainya. Kemudian dasar-dasar dari baca Al-Quran, alif, ba, ta, tha, makharijul huruf, dasar-dasar itu yang wajib mengajarkan dalam itu bapaknya yang wajib. Bapaknya yang ngajarkan. Hukum asalnya demikian. Ayat itu bapaknya, bukan orang lain. Bukan ustadz, bukan bapaknya. Karena yang ditanya adalah oleh Allah Subhanahu wa taala, bapaknya yang ditanya. Ditanya akan pendidikan anak-anak, bapak. Dan memang bukan istri, bapak yang ditanya. Hukum asalnya. Ya, jadi yang jadi kepala sekolah, makanya saya juga nulis buku saku, ya, ada judulnya Ibu Madrasah, Bapak Kepala Sekolah. Yang sering digaungkan kita, ibu adalah madrasah, innal ummahat madrasatul ula, katanya. Terkenal di Indonesia ini, ya. Ibu adalah madrasah pertama dalam pendidikan, tapi ada lanjutannya itu, ya, bapak kepala sekolahnya. Ya, iya. Jadi yang bertugas memastikan pendidikan di sekolah tersebut ada dan memastikan kualitas gurunya, yaitu pengajarnya, kepala sekolah. Jadi yang ditanya oleh Allah
adalah bapaknya ditanya. Dan itu tugas bapak, mengajarkan dasar-dasar agama. Defaultnya begitu, makanya kita sudah jauh dari ilmu dan bimbingan. Ya. Berarti maksudnya apa? Maksudnya ya bapaknya juga harus berilmu tentang dasar-dasar agama. Dan itu memang suatu hal yang wajib. Karena di negara kita ini orang yang rajin ke masjid, sholat 5 waktu, belajar akidah, belajar apa, itu dianggap ustadz alim. Padahal ini hal yang biasa dalam agama. Memang harusnya begitu wajibnya. Emang harus begitu. Bukan suatu hal yang istimewa. Hanya saja kita ketika para ayah belajar, ngaji, itu suatu hal yang istimewa. Padahal itu memang hal yang wajib, harus. Itu ilmu-ilmu wajib yang dipelajari semuanya. Harus tahu kan? Nah, itulah yang diajarkan kepada anak-anak. Dasar-dasarnya. Jadi caranya adalah kita harus mengajarkan akidah tauhid. Terutama belajar akidah dan tauhid, tidak ada lagi. Kita sebagai orang tua, sebagai ayah, untuk mewujudkan ku anfusakum wa ahlikum nar. Contoh misalnya, kita pastikan di keluarga kita jangan sampai ada yang melakukan hal-hal kekufuran. Menyekutukan Allah jangan sampai. Karena Allah berfirman, wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Barang siapa yang menyekutukan Allah, sesungguhnya Allah telah mengharamkan surga baginya dan tempat kembalinya adalah neraka dan tidak ada yang bisa menolong lagi. Sehingga para ayah perlu memastikan anggota keluarganya jangan sampai ada satupun yang melakukan kegiatan beramal menyekutukan Allah baik asgor maupun akbar. Jangan sampai. Dipastikan kepada, walaupun asgor akbar harus tahu. Dan para ayah harus tahu mana yang asgor, mana yang akbar. Ajarkan kepada anak-anak. Pastikan anak-anaknya tidak melakukan baik asgor maupun akbar. Jangan juga meremehkan yang asgor, karena yang asgor adalah tusilu ilal kabair. Dia akan amal yang akan menyampaikan kepada yang besar. Harus tahu orang tua. Karena ketika sudah melakukan yang akbar, ketika Allah sampaikan harramallahu alaihil jannah, ada satu anggota keluarganya diharamkan oleh Allah surga, famalil dzalimin min ansar, enggak ada penolong lagi. Siapa yang menolong? Siapa? Terlebih nanti di buku ini kita bahas juga bagaimana Allah itu memfasilitasi, mengajarkan bagaimana keluarga itu bisa memberikan satu syafaat satu sama yang lain sehingga bisa berada dalam satu lapisan, satu tingkatan surga yang sama. Tugas ayah nih. Caranya harus saling, pertama tadi sudah, yang selanjutnya adalah mewujudkannya bagaimana. Dimulai dari keluarga dulu. Saya pun demikian para jamaah, sama, kita juga sama-sama terlambat ini. Setelah belajar baru ternyata. Kebanyakan kita memikirkan yang jauh-jauh kadang-kadang. Kita pikirkan bagaimana dakwah di pelosok. Kita pikirkan bagaimana supaya jamaah dari berbagai macam sudut desa datang ke sini. Kita pikirkan bagaimana dakwah masuk ke desa-desa. Kita memikirkan bagaimana membendung pemurtatan di daerah ini. Kita pikirkan, kita rapat, kita diskusikan, kita ngobrol. Kadang rapat sampai tengah malam, rapat plus-plus ya. Ngobrol, kita pas diskusikan semuanya, kita pikirkan. Ternyata dakwah di rumah nggak ada. Di rumah mana dakwahnya? Ngajar anak istri mana? Terpikirkan dakwah jauh-jauh. Program-program, ide-ide kreatif keluar. Ngumpul.
Tapi program dakwah, kegiatan belajar di rumah mana? Padahal Allah berfirman, saya pun baru memperbaiki diri setelah belajar ada ayat dan lihat tafsirnya. Padahal Allah berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin. Allah berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan kepada keluarga terdekatmu dulu. Baru yang jauh-jauh. Bukan nggak boleh kita memikirkan dakwah ke pelosok-pelosok, kita mikirkan bagaimana membendung permurtatan di daerah ini, kita mikirkan bagaimana masjid ini ramai dengan program-program yang luar biasa. Itu bukan nggak boleh, bagus. Tapi berdasarkan ayat tadi, yang prioritas utama adalah wa anzir ashiratakal aqrabin. Beri dulu peringatan kepada keluarga terdekat, dan tafsir ayat ini adalah yang paling berhak mendapatkan dakwah kita keluarga, anak istri. Yang paling berhak mendapatkan perubahan sikap dan akhlak kita ketika sudah ngaji, anak dan istri. Yang paling berhak menikmati uang yang kita cari di luar, anak dan istri. Yang paling berhak mendapatkan kebahagiaan adalah anak dan istri. Yang paling berhak mendapatkan perhatian kita adalah anak dan istri, berdasarkan ayat tadi. Dakwah kita anak istri paling berhak. Dan dakwah utama kita sebagai pimpinan rumah tangga tadi, dakwah utama kita kepada ini masuk surga sekeluarga bareng-bareng. Yang diperintahkan Allah, yang disuruh kita wujudkan. Dan saya pun demikian, alhamdulillah, dalam rangka bisa menjawab pertanyaan Allah. Karena ditanya nanti, wa anzir ashiratakal aqrabin, ditanya aqraban, ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, akan disidang. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidaklah seorang kalian melainkan akan diajak bicara, disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di antara dia dan Allah penerjemah. Semua kita akan disidang, ditanya, diminta pertanggungjawaban. Semua kita. Dan salah satu yang ditanya sama Allah Subhanahu wa taala nanti adalah bagaimana dengan pendidikan dan dakwah keluargamu. Coba jawab sekarang. Sekarang para jamaah kita simulasi sekarang, coba. Kita akan berdiri di depan Allah. Yauma yakumun nasu li rabbil alamin. Hari di mana manusia berdiri di hadapan Rabb semesta alam. Kita berdiri depan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bergeser kaki hamba. La tazalu qadama abdin yaumal qiyamah. Tidak bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat. Kita simulasi sekarang. Di depan yauma yakumun nasu li rabbil alamin. Manusia berdiri di depan Rabb semesta alam. Kemudian Allah bertanya, wahai fulan, apa yang kamu sudah lakukan untuk pendidikan dan dakwah keluargamu? Kira-kira kita jawab apa jemaah sekarang? Apa kita jawab sama Allah? Dan pasti ditanya. Justru para jamaah sekalian, bukan maksudnya untuk melemahkan semangat dakwah, bukan maksudnya untuk melemahkan semangat teman-teman ramaikan masjid, program itu justru tidak ditanya sama Allah nanti. Karena dakwah fardu kifayah. Tapi dakwah kepada keluarga fardu ain. Nggak ditanya sama Allah. Nggak ditanya nanti jamaah dari mana. Nggak ditanya sama Allah, apa programmu untuk ramaikan Masjid Al-Ihsan ini? Apa dakwahmu? Nggak ditanya sama Allah. Jamaah yang hadir ini semuanya nggak ditanya sama Allah apa yang kamu sudah lakukan sama
Masjid Al Ihsan ini untuk meramaikan apa coba? Nggak ditanya jamaah hadir sini. Tapi semua kita di sini ditanya sama Allah, apa yang sudah kamu lakukan terhadap pendidikan dan dakwah anak istrimu. Semua ditanya, pasti. Bukan maksudnya meremehkan dakwah atau melemahkan semangat, tetapi ingat prioritas. Sebagian kita Masya Allah jauh kita mikirkan dakwah, di rumah nggak ada blas. Bagaimana bisa mewujudkan program terbesar kita, visi misi yang kita bawa ini sekeluarga? Atau jangan-jangan masuk sekeluarga sejamaah, keluarga ketinggalan. Judulnya masuk surga sejamaah, semua masuk surga jamaah. Loh, keluargaku mana? Masya Allah, ketinggalan. Waliyahzubillah juga jangan sampai ada yang di neraka, mampir juga jangan. Bagaimana bisa? Apa yang kita jawab kira-kira nanti? Ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan dalam rangka maksud untuk melemahkan dakwah semangat teman-teman, tapi ingat fikih prioritas. Dan insya Allah setelah kita bagi waktu, kita tidak akan kendor. Tetap jalan, dakwah keluarga jalan, dakwah ke keluarga, yang lain jalan juga. Dan saya pun dalam rangka bisa menjawab, mudah-mudahan bisa jawab sedikit ketika Allah nanya. Sejak belajar, sejak tahu ilmunya, di rumah saya ada majelis ilmu. Di rumah ada majelis ilmu. Saya buatkan jadwal. Saya printkan 2 kitab. Al-Jadid namanya, Syarah Kitab Tauhid. Buku Al-Jadid, penjelasan dari kitab Tauhid. Saya print 2, satu buat istri, satu buat saya ngaji di rumah. Jadi saya ada jadwal sama istri ngaji di rumah. Saya kasih istri ini 1, buka kita belajar. Berdua sama istri private. Demikian juga saya buat jadwal sama anak-anak ngaji di rumah. Yang ngajar saya. Saya printkan buku. Ada buku untuk anak-anak, akidah dasar untuk anak-anak. Saya printkan 1 untuk anak, 1 untuk saya. Kalau yang kecil-kecil saya bacakan buku-buku cerita. Sirah sahabat, sirah ini, terserah dia, pilih yang mana. Itu pun seperti majelis ilmu, duduk sebentar. Kemudian saya duduk di depan istri, di depan anak-anak. Saya buka seperti kajian ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya bacakan. Saya jelaskan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Supaya di rumah ada majelis ilmu. Ada program. Dan itu pun tidak lama. Pernah saya coba 30 menit buyar. Bubar, anak-anak main-main di rumah. Bubar langsung ya. Jadi paling lama 10 menit. Paling lama 10 menit. Kajian sama anak-anak, kecuali pas bagian cerita. Bagian cerita ya, kisah ini kadang-kadang anak-anak malah senang, dia bisa setengah jam denger. Senang. Sebentar. Kadang-kadang saya jadwalkan sekali seminggu, tapi kadang-kadang buyar juga. Baru duduk sebentar karena masih ada anak kecil-kecil nih. Ada 2 tahun, ada 4 tahun, nah ini buyar nih. Tapi setidaknya walaupun saya programkan itu semua sekali sepekan, saya buat jadwalnya, bahkan saya kasih tahu teman-teman, saya tulis, saya tunjukin ke anak-anak nih jadwal kita ya. Setidaknya walaupun nggak jalan, kadang libur, kadang jalan, setidaknya saya punya program di keluarga dan setidaknya pernah jalan dan insya Allah jalan terus. Dan paling tidak saya punya jawaban di depan Allah nanti. Mudah-mudahan bisa memperingan hisab saya
Allahumma hasibna hisaban yasira. Semoga bisa meringankan hisab kita. Ada jawaban di depan Allah nanti yang pasti ditanya. Bukan seandainya ditanya, pasti ditanya. Ada jawaban. Dan saya juga ada program di rumah setoran hafalan. Jadi anak-anak itu setoran hafalan sama bapaknya. Umur berapapun. Yang SMP, SD itu ada jadwal setoran sama bapak. Jadi setoran sama saya. 2-3 ayat terserah. Pokoknya setoran hafalan. Ada jadwal setoran sama saya, yang dimana nanti jadwalnya malam, setoran sama bapaknya, setoran hafalan, yang dimana hari-harinya itu ibunya yang tugas ngingetin, ibunya yang bimbing supaya diingatkan hafalannya, kemudian setoran sama bapaknya, dan alhamdulillah jalan. Setelah itu memang ada perjanjian, habis setiap setoran hafalan beli es krim, memang ada perjanjian. Perjanjian memang itu. Setiap habis setoran hafalan beli es krim, nanti pakai motoran kita bareng. Beli es krim. Itu ada program. Itu juga sama, saya buat program, kadang jalan kadang tidak. Ya karena yang sudah berumah tangga, apalagi anak saya 5, wah ini memang kadang-kadang buyar di rumah ya. Baru duduk sebentar, yang 2 tahun 4 tahun udah ini ya. Udah ini ya, sudah lari sana lari sini. Tapi setidaknya ada program, dan insya Allah jalan. Walaupun kadang libur, tapi jalan. Pekan ini alhamdulillah ada. Pekan ini ada. Saya kajian sama anak-anak di rumah. Alhamdulillah pekan ini nggak libur, nggak buyar. Ngaji. Setoran hafalan ikut. Bahkan yang kecil-kecil ikut baris. Yang 4 tahun baris, setoran Al-Fatihah. Yang 2 tahun ikut baris juga. Dia hafal, mengajarkan Al-Fatihah, kita talkin dia Bismillahirrahmanirrahim. Kita talkin yang 2 tahun. Siapa yang talkin? Bapak ibunya. Bapak ibunya yang talkin. 2 tahun, 3 tahun Al-Fatihah harus bapak ibunya, jangan sampai kedahuluan orang lain. Sudah azan Pak? Oh ya, mungkin kita azan dulu para jemaah. Allahu Akbar.
Baik para jamaah sekalian, informasi dari takmir kita lanjutkan sampai menjelang iqomat. Kita izin sebentar sampai iqomah kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan yang tadi insya Allah ya. Jadi dalam rangka ya mewujudkan program ini, mau tidak mau dalam keluarga harus ada dulu. Pendidikan dan dakwah dalam keluarga harus ada. Ini untuk mewujudkan tujuan terbesar kita ini. Tadi kita sampai, jangan sampai. Contoh, salah satu contohnya juga ya mengajarkan talqin doa, talqin al-fatihah apalagi. Itu bapak dan ibunya, abi dan uminya yang harus pertama kali. Jangan sampai pahala mengajarkan al-fatihah diambil oleh guru TPA, diambil oleh guru TK. Harus yang ngajarkan, bersemangat mentalkin al-fatihah dan kalimat tauhid itu adalah orang tuanya, bapak ibunya yang mentalkin. Karena terutama al-fatihah akan dibaca minimal 17 kali dalam sehari, yang kalau diambil pahala mengajarnya ini oleh orang lain, maka pahalanya mengalir terus ke orang lain, bukan ke orang tuanya. Karena orang tuanya tidak pernah mengajarkan sama sekali al-fatihah kepada anak-anaknya. Bahkan ketika anak kita mensolatkan jenazah kita, bacanya al-fatihah yang kita ajarkan, kita talqin sejak kecil. Dari kecil kita talqin anak tersebut 1-2 tahun tuh Bismillahirrahmanirrahim, kita talqin. Bapak ibunya yang talqin. Kecil ajarin. Jangan kedahuluan pahalanya sama guru TPA nih. Kesana pahalanya nanti. Kita yang borong semuanya, ajarkan. Kemudian ada yang bertanya lagi, Ustadz saya nih kan bukan ustadz yang bisa ngajar gitu. Bagaimana ada majelis ilmu di rumah, ada pendidikan di rumah, saya bukan ustadz, gak bisa ngajar. Memang tadi hukum asalnya bapak yang ngajarkan, tugasnya dia. Dan memang harus bisa, itu kan dasar-dasar agama yang semua muslim harus tahu. Semuanya harus tahu dasar-dasar agama ini. Akidah dasar, tauhid dasar, doa-doa keseharian, masa gak tahu? Diajarkan. Apa nggak bisa kita ngajarkan alif ba ta sama anak-anak? Ajarkan. Jadi kalau ada misalnya yang bilang, Ustaz saya bukan ustadz yang bisa ngajarin, atau mungkin kalau siapa tahu ya, saya baru belajar agama, baru hijrah. Nah tapi ingat, yang bertanggung jawab, yang memastikan itu adalah orang tua, terutama ayah dan ibunya. Kalau memang orang tuanya uzur, bapaknya uzur misalnya ya, baru belajar agama, baru masuk Islam, baru tobat, atau bahasa sekarang ngetrennya baru hijrah gitu ya. Ya tugasnya dia wajib, dia belajar dan mendatangkan guru. Atau mengajak, minimal ngajak anggota keluarganya kajian. Bawa anggota keluarga, jangan kita bawa sekeluarga, bawa ke mall saja, bawa ke laut saja, bawa ke hotel saja sekeluarga. Bawa dia juga ke majelis ilmu sekeluarga. Sepekan sekali, kalau enggak sebulan sekali lah. Ini bagaimana bisa mewujudkan mau masuk surga sekeluarga, enggak pernah dibawa anggota keluarga ke majelis ilmu. Yang ini jalan menuju surga gitu kan tadi. Para ayah harus ada majelis ilmu di rumah. Kalau memang tidak bisa, bapak masa nggak bisa ngajar? Ajarin anak-anaknya. Ada majelis habis dari maghrib sampai isya, udah selesai udah. Sebentar, maghrib sampai isya sekali sepekan. Ajarin, duduk di situ, bapak duduk, bapaknya dikelilingi sama anak-anak. Ganti-gantian, entah setoran hafalan Al-Quran. Kalau saya dua-duanya, ada jadwal setoran hafalan, ada jadwal kajian sama anak-anak. Yang sudah besar saya pakai kajian akidah, yang kecil masih TK, masih ini saya bacakan sirah.
Masa nggak bisa bawa bapak? Harus ada. Ngajarin anaknya. Kalau sudah bisa, alhamdulillah buat. Majelis ilmu di rumah, bacain sama anak-anak. Bacain, ajarkan alif bata sama anak-anak. Yang udah besar bacakan buku. Bacakan buku. Ya, beli buku sirah Nabi SAW. Yang tipis, yang apa, bacakan sama anak-anak. Duduk sebentar nak, duduk sini sebentar sama bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, kita baca sedikit sebentar nak, doa ini bapak bacakan. Ya, ini bacakan aja itu, buku ringkat tinggal dibacain. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Mekah di tahun gajah, bacain deh sama anak-anak. Bisa, nggak mesti jadi ustadz, harus ada. Majelis ilmu di rumah. Kalau bisa sama istri, alhamdulillah lagi. Kalau saya alhamdulillah ya, karena bisa ini saya printkan kitab Arab nih. Istri saya juga bisa basic nih. Saya printkan kitab Arab Al-Jadid, saya printkan 2, kasih istri 1, ini kita baca. Dan itu pun nggak lama, pernah cuma 5 menit. Karena anak-anak udah manggil-manggil. 5 menit yang penting ada, buka. 5 menit saya baca depan istri, buka Bismillahirrahmanirrahim, saya bacain terus. Bacain hadisnya, dijelaskan ringkas, selesai. Tutup habis itu. Yang penting ada. Dibacain. Kalau memang bukan nggak bisa, bacain aja. Buku apa? Bacain depan istri, 1-2 faedah. Bacakan. Suami habis kajian kayak begini kan punya catatan tuh, pulang-pulang sama istri, saya bacain deh ya. Bacakan 5-10 menit, baca ini faedah saya tadi. Baca 5-10 menit, masa nggak bisa dari 24 jam? Yang penting ada, buka dengan doa pembuka majelis, tutup dengan majelis, ada majelis ilmu di rumah. 5-10 menit. Dan memang faktanya cuma bisa segitu, 5-10 menit. Apalagi punya anak banyak. Saya 5 anak saya, nggak bisa. Pernah setengah jam bubar. Nggak bisa. Faktanya cuma paling lama 15 menit. Yang penting ada majelis ilmu di rumah. Dan ini ditanya. Para jemaah sekalian, dulu ya sebelum belajar ya, belum tahu ilmunya, di rumah saya ada kelas baca kitab. Saya buka kelas baca kitab di rumah saya. Bada Isya, jamaah datang ke rumah belajar. Kita bahas buku-buku ya, khusus yang di rumah saya ini pelajarannya agak berat-berat ya, usul fikih, qaidah fikih, kita bacain buku-buku berat. Kitab-kitab kita bacain ya, memang majelis khusus. Datang jamaah ke rumah, kita bacain buku itu ya, saya bacakan. Kemudian setelah tahu ilmunya, kemudian saya dapat amanah 5 anak. Habis itu yang 3 ini saya kosongkan, diprotes sama jamaah, kok kosong Ustaz, kok kosong di rumah, dibilang gitu. Kenapa diliburkan, kenapa dikosongkan? Itu 3 kali sepekan kajian di rumah, Bada Isya datang. Jamaah protes, ini kesempatan kita belajar Ustaz, sekaligus ngobrol-ngobrol malam-malamnya, momen ngobrol gitu. Habis kajian kan saya siapin kopi, teh, jajan, ngobrol enak, senang. Diprotes jamaah. Saya bilang enggak, libur malam untuk anak-anak saya sama istri. Sudah nambah amanah saya, anak 5. Saya liburkan, diprotes jamaah. Saya bilang, nanti keluarga saya ditanya sama Allah, kalian saya nggak ditanya nanti. Belajar tempat lain, saya bilang. Diprotes sama teman, kehilangan tempat ngumpul belajar jamaah-jamaah itu. Karena kadang-kadang kalau sudah habis belajar, lebih banyak ngobrolnya sampai jam 10. Biasa jamaah kita kan, kehilangan tempat. Saya bilang libur, saya bilang nggak ada. 3 kali sepekan libur. Anak saya udah tambah banyak, saya bilang. Dulu masih 2 kecil SD, satunya masih umur 4 tahun. Masih kecil-kecil kan. Sekarang udah besar-besar, butuh perhatian sekarang. Apalagi anak perempuan dan sebagainya, butuh. Kita tanyain PR-nya, tugasnya, apanya, libur. Masih ada jadwal lain ngisi, insyaallah. Para jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah tiba waktu sholat insyaallah ya. Lain kali kita bisa bahas, karena kita baru bahas muqaddimahnya saja. Kapan-kapan kita bahas bagaimana caranya ya, bagaimana gambaran ngumpul di surga. Dan belum kita bahas lagi, ada 2 tema utama ya, masuk surga sekeluarga dan reuni sahabat di surga ya. Intinya mudah-mudahan
sebagaimana Allah mengumpulkan kita di sini para sahabat, mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita di surga nanti para sahabat. Kita akhiri subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.